Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Merdeka dengan NPM 1707-10210023. Kali ini akan menjelaskan bagaimana aplikasi teori pembangunan baru di Indonesia. Penerapan teori pembangunan baru yang berbasis pada local wisdom dan pendekatan interdisipliner di Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih relevan dengan konteks lokal. Misalnya, dalam pembangunan kawasan desa wisata, pendekatan ini dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi sumber daya dan juga budaya yang ada di suatu daerah, sambil mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan memperhatikan kearifan lokal, pembangunan menjadi lebih berkelanjutan karena dapat menciptakan peluang ekonomi yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tapi juga melestarikan budaya dan lingkungan yang merupakan bentuk jangka panjang. Kemudian, pendekatan interdisipliner juga memungkinkan keterlibatan berbagai sektor dalam pembangunan. Sebagai contoh, ketika merancang program pembangunan daerah, aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat dipadukan dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Lalu, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan sektor industri, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan juga kebudayaan lokal. Adapun keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh, yang pertama yaitu relevansi dan juga dengan kondisi lokal. Keuntungan utama dari penerapan teori pembangunan baru adalah relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penggunaan teori besar yang menggeneralisasi tidak selalu efektif. Pendekatan berbasis local knowledge memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan potensi dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan kearifan lokal, pembangunan dapat diciptakan pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat. Masyarakat yang terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pihak-pihak luar, seperti perusahaan besar atau bantuan asing, yang seringkali tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan lokal. Lalu yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pendekatan reflektif yang dimiliki oleh teori pembangunan baru memungkinkan adanya relevansi, evaluasi, dan penyesuaian secara terus-menerus. Pembangunan ini tidak dianggap sebagai suatu proses yang selesai, tapi sebagai proses yang berlangsung dengan memperhatikan hasil dari dampak setiap tahapnya. Ini membuka kesempatan bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir, yaitu peningkatan kolaborasi antar sektor. Teori pembangunan baru yang bersifat interdisipliner memungkinkan terciptanya kolaborasi yang lebih kuat antar berbagai sektor, baik itu ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Ini sangat penting di Indonesia, di mana banyak masalah pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral semata. Misalnya, pembangunan infrastruktur di suatu daerah harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi lokal, dan pelestarian budaya. Adapun kesimpulan dari penerapan teori pembangunan baru, yaitu penerapan ini berpotensi untuk menciptakan pembangunan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat. Keuntungan dari pendekatan ini adalah pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kolaborasi antar sektor, yang pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan juga berkelanjutan. Sekian, terima kasih.